Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk datang menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri sebelum kita menyembah Tuhan. Beri salam dulu ibu-ibu kiri kanan, cantik sekali hari ini. Bapak-bapak juga keren-keren hari ini. Wow. Puji Tuhan. Paling sedikit 150 orang. Wow, luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Satu minggu ini kami lihat bagaimana Tuhan memberkati dan menyertai kami. Keluarga kami disertai Tuhan. Bahkan terima kasih untuk Wadah Woman of Love Tuhan persiapkan buat kami boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bahkan mendengarkan Tuhan berbicara hari ini. Sekali lagi kami menyerahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Perlindungan Tuhan sempurna buat mereka. Sama-sama di tempat ini kami boleh menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Katakan selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami renungkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, mari sama-sama nyatakan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Mari inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin, amin. Setiap nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Katakan manis kau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Oh, setiap waktu
kepadamu, kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar. Katakan manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Makasih Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Katakan, dan hatiku bersuka, ku bersuka sekali lagi. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Yes. Setiap waktu nyanyian pujian pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Katakan, manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kami bersuka karena-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami ada, kami datang bersyukur. Ini nyanyian syukur kami Tuhan, ini penghormatan kami, penyembahan kami. Oh, terima kasih Tuhan.
habis-habisnya rahmat-Mu, tak pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup. Kami mengucap syukur untuk tangan Tuhan yang selalu sertai hidup kami. Makasih buat kebaikan-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya Yesus, amin. Ya Yesus, ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari katakan sekali lagi, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Oh, ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Lagi sama-sama katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus buat kami semua Kau baik. Ya amin. Yesus baik. Dia baik. Dia baik buat saya. Mari sambil angkat kedua tanganmu, lagi sama-sama katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik buat saya. Ya Yesus buat kami semua. Tuhan baik, katakan. Ya Yesus baik. Dia baik buat. Mari bapak-bapak angkat kedua tanganmu, katakan sekali. Ya Yesus. Ya Yesus baik. Puji Tuhan. Ya amin. Yesus baik. Dia baik. Dia baik buat saya. Mari lagi sama-sama katakan, ya Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Puji Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat. Sekali lagi sama-sama katakan, dia baik. Dia baik buat saya. Berikan sorak-sorai buat kebaikan dan ajaib. Kebaikan-Mu terbukti sampai hari ini. Menyertai Tuhan, sungguh ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersyukur, sama-sama katakan amin. Sama-sama sorakan haleluya. Dan itu sudah kiri kanan saudara dengan senyum dan sukacita. Paling sedikit 250 orang. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan baik. Amin. Amin. Karena kebaikan Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini. Tuhan buktikan penyertaannya yang ajaib. Amin. Yang siap bersyukur, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi dia. Woo! Haleluya. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Come on. Amin. Terima kasih Tuhan.
Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka. Lagi sama-sama yuk, bukan bersuka, bukan bersuka, amin, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Yuk sama-sama, rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Yuk lagu lama sama-sama kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka karena kebaikan. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Lagi sama-sama ya. Ku akan bersuka karena kebaikan. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Suka karena Tuhan. Yuk sama-sama, rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Lagi sama-sama yuk, rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Yuk sekali lagi sama-sama, rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap, katakan anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Ayo ibu-ibu angkat suaranya, katakan rahmat-Nya baru, rahmat-Nya Dia ganti duka dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Yuk lagi sama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersih. Sama-sama, haleluya, 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 dan hatiku bersih. Lagi, haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Tepuk tangan dahsyat, haleluya. Kami bersuka cita, Kau gantikan duka cita menjadi sukacita. Kami percaya Tuhan ada di sini, dan kami mau terus dalam hadirat Tuhan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Ya kita mau siapkan nanti untuk menikmati Tuhan dalam firman Tuhan. Saya percaya bahwa ada isi hati Tuhan yang telah mau sampaikan hari ini. Mari sama-sama kita mau sekali lagi sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tahu kasih-Mu memenuhi setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
dalam lembah yang curam. Tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun keadaanmu, percayalah Tuhan sanggup memulihkan. Percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan. Datang pada Tuhan yang ucapan syukur. Mari sama-sama katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Mari sama-sama katakan, Kau berfirman, Kau berfirman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari lagi sama-sama katakan dengan iman. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari lagi dengan iman sama-sama di hadapan Tuhan. Kau berfirman, kami disembuhkan ya Tuhan. Kau bersabda, yes. Yesus, ku percaya. Mari sekali lagi sama-sama. Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi. Katakan dengan iman, Yesus, kami percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari sambil angkat kedua tanganmu dengan iman percaya firman-Nya. Kau berfirman, yes, dan sembuhkan. Kau bersabda, amin. Tiada yang mustahil bagi. Yesus, ku percaya.
Firman kami Tuhan, para wanitamu pagi ini bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau berperkara dalam setiap gerak hidup kami. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ini kami para wanita-wanitamu Tuhan. Yang datang duduk diam di kakimu. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini. Biar senantiasa kami sebagai istri menjadi istri yang bijaksana. Agar kami menjadi seorang wanita yang bijaksana. Yang tahu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Sebagai tiang doa di dalam keluarga. Sebagai tiang doa baik dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dan sekali lagi Bapa yang baik. Ketika kami duduk diam mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Maka pada saat itu berkat-Mu turun atas setiap kami. Anggur yang baru turun atas setiap rumah tangga demi rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedetik pun Tuhan Engkau tidak pernah melepaskan pandangan-Mu dari setiap kami. Bahwa kami percaya Tuhan, Engkau proteksi hidup kami kemanapun kami melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan, hamba serahkan setiap wanita-wanitamu ke dalam tangan Tuhan. Baik yang hadir, baik yang tidak dapat hadir, teman-teman kami yang tidak dapat hadir saat ini. Dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan tetap sempurna atas mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdiri di bangsa ini, membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tinggal beberapa hari lagi pelantikan presiden yang baru. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah tetap tercipta suasana kondusif dan damai sejahtera atas bangsa ini. Dan kamu lepaskan shalom atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan pilkada yang semakin dekat di 37 provinsi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Siapapun yang menjadi pemenang atas setiap provinsi yang ada. Itulah pilihan Tuhan. Biarlah setiap yang menang boleh tetap melihat kepada Tuhan. Yang kalah boleh menerima kekalahannya dengan baik. Tidak ada huru hara Tuhan. Tapi yang terjadi damai sejahtera atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lupa berdoa Tuhan buat gembala kami. Tidak henti-hentinya kami menyerahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa doa yang hidup, gembala kami tidak ada sampai saat ini. Maka saat ini kami mau katakan Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas gembala kami. Kemanapun gembala kami melangkah, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Amen. Dimanapun dia berada Tuhan. Demikian juga dengan ibu gembala kami, terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi setiap orang dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, Pastor Ali yang juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Sebagai wakil gembala Kau juga memberkati. Dan Bu Jenny Kau berkati Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Yesus adalah jawaban yang pasti bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu Tuhan sudah ada bersama dengan kami. Tuhan, Engkau akan menjadi mitra kerjanya pagi ini Tuhan. Paroni Daud kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sembunyikan dia Tuhan di belakang salib Tuhan. Ketika dia berdiri menyampaikan isi hati Tuhan. Kami para wanita-Mu Tuhan akan diberkati luar biasa. Apa yang menjadi pesan Tuhan, kami akan bawa pulang di tengah rumah tangga kami Tuhan. Maka pada saat ini urapi hamba-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Puji Tuhan. Silakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Terima kasih lewat doa syafaat. Saya juga didoakan. Terima kasih. Saudara kekasih Tuhan, saya teringat satu kali
ada salah satu cabang gereja kami di Kalimantan. Ya, pendoa syafaatnya ini, waduh semangat waktu berdoa. Berdoanya seperti Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari apartemen yang paling bawah sampai apartemen paling atas Tuhan. Maksudnya aparatur sudah. Tidak taunya apartemen ya. Tidak tahu itu hikmat datang dari mana. Tapi tadi terima kasih Bu ya. Karena doanya bagus. Bagi mereka yang tidak dapat menang di pilkada jangan sampai jadi huru hara. Itu doa yang betul gitu ya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, saya akan kalau sudah suka tema saya akan bicara tentang, sebetulnya intinya saya bicara tentang ketaatan ya. Kata taat itu T-A-A-T ya. Dibalik bacanya dari depan, dari belakang itu tetap intinya sama. Tentang ketaatan kita. Nah saudaraku dikasih Tuhan, satu kali ada seorang anak kecil bertanya sama bapaknya. Dia bertanya begini, Papa, aku pengen tahu seberapa besar sih Tuhan itu, segede apa sih gitu ya. Lalu kemudian anak ini ditunjukkan sama bapaknya. Coba kamu lihat pesawat itu ya. Nah ini cerita dari Amerika ya. Kalau di Amerika itu kebanyakan pas lagi musim panas seperti itu kan. Kebanyakan langitnya itu biru semua banyak gitu ya. Dan kita sering bisa melihat jejak daripada pesawat-pesawat itu bisa kelihatan dengan baik. Dia bilang gitu, aduh jauh sekali ya, kecil sekali itu pesawat ya. Gitu ya. Oke, sekarang kamu lihat ke atas ya. Lalu sesudah itu bapaknya bawa pergi kemana? Ke airport. Ya, ketika dibawa ke airport, saudaraku, itu dia langsung bisa melihat sendiri bahwa pesawat yang tadinya kelihatan kecil-kecil itu ternyata gede-gede saudaraku ya. Bisa menampung ratusan orang dalam pesawat tersebut. Lalu kemudian bapaknya bilang sama anaknya ini, anakku, kalau kamu pengen tahu besarnya Tuhan, tergantung bagaimana kamu mau dekat kepada Dia. Semakin kamu mendekat kepada Dia, semakin kamu bisa melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kamu. Waduh saudaraku, anak itu menangkap sesuatu. Ibu-ibu, semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita bisa mengerti kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan. Yakobus berkata, draw near to God and He will draw near to you. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, yang indahnya adalah Tuhan mendekat kepada kita. Amin. Ya, sebetulnya Tuhan tidak menuntut banyak daripada kita. Salah satu yang Dia inginkan dari kita adalah betapa kita hidup di dalam ketaatan. Sebab orang kalau hidup dalam ketaatan, saudaraku, orang itu pasti akan mewarisi bagaimana karakter Kristus menjadi nyata di dalam kehidupannya. Nah, saya akan berbicara di dalam firman Tuhan. Kita akan mulai ada beberapa jenis ketaatan yang perlu kita ketahui, saudaraku ya. Tapi sebelumnya saya ada catatan tersendiri. Siapa teladan ketaatan kita? Mari kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 ya. Tidak ada di slide tapi ini ada di firman Tuhan. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Oke, sudah ketemu ya? Oke, baca bersama-sama ibu-ibu 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Waduh, upahnya apa saudaraku? Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Teladan ketaatan kita tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, mari kita teladani saudaraku. Kenapa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa? Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah gagal? Karena Dia mau belajar taat sama Bapaknya. Ya, nah makanya ketaatan Kristus harus juga menular dalam hidup setiap kita untuk mentaati semua kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Nah, ada beberapa jenis ketaatan yang akan saya sharingkan kepada saudara. Kenapa kita mesti taat dan berapa jenis ketaatan itu? Yang pertama, ingat baik-baik ya. Ada orang taat karena apa? Karena adanya apa yang disebut dengan hal-hal yang dari luar. Ya, taat
supaya dilihat orang. Nah, kalau sekarang lebih enak bahasanya sekarang, taat karena memang dia ada motivasi flexing. Flexing bukan cuma barang apa yang kita pakai, saudaraku. Flexing bukan cuma apapun bisa kita tonjolkan di sosial media. Ternyata ada orang taat dengan dasar motivasi karena flexing. Kenapa? Supaya dilihat orang. Ya, supaya dinilai oleh orang lain bahwa saya ini taat. Aduh saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Salah satu contoh itu ketaatan jenis model orang Farisi. Ya, di zaman Yesus dulu Farisi itu ada 7 macam jenis Farisi. Ya, nah ini yang pernah sekolah Alkitab ini termasuk Pak Timothy ini dulu saya pernah sharingkan. Ada 7 jenis Farisi, saudara ya. Ada Bu Gloria di sini, ada Pak Timothy ini, ada mahasiswa yang sudah jadi sarjana semua ya. Satu sudah S1 lulus, ini S2. Wow. Oke, nah saudaraku tapi dari 7 Farisi tersebut, kata Farisi itu artinya bagus sebetulnya. Yang dipisahkan, wow, yang dikhususkan, waduh saudaraku. Tetapi saudaraku dari 7 Farisi ada satu yang paling gak disukai sama Tuhan Yesus. Pada zaman itu ya, namanya Farisi berdarah. Kok bisa disebut Farisi berdarah? Begini ceritanya ya. Farisi itu sukanya saudaraku pakai jubah yang panjang-panjang. Lalu pakai atribut-atribut keagamaan pada waktu itu saudaraku. Supaya betul-betul kelihatan bahwa dia adalah seorang imam. Kalau seperti sekarang misalnya ya. Saya juga punya pakaian pendeta yang ada putih-putihnya di sini tuh saudaraku ya. Oh bayangin saya datang ke sini ke Mall Sensi. Semua orang sudah pendeta, langsung pendeta gitu kan. Karena memang ada tanda khusus seperti ini. Sebenarnya itu sebenarnya dari Katolik ya. Saudara kita Katolik itu artinya yang pakai putih di sini itu menyatakan selibat. Artinya menyatakan diri tidak akan menikah karena mau melayani Tuhan sepenuh-penuhnya. Nah sekarang sudah masuk ke yang Kristen juga ikut-ikutan pakai putih gini padahal punya anak 3. Nah, itu maksudnya saya anak 3 ya, cucu 2. Nah kasih Tuhan tentu kelihatan. Nah sama seperti itu tapi jubahnya jubah panjang, terus atribut di kepalanya dan banyak hal. Nah saudaraku ini yang sungguh kejadian. Kalau berdoa mereka sengaja pilih di tikungan-tikungan jalan. Kenapa? Banyak orang lalu lalang. Wah supaya orang aku berdoa di hadapanmu ya Tuhan. Ya sepertinya lihat ke atas. Tapi dia lihat kiri kanan. Lihatin. Oh semua kan pasti. Wah ini luar biasa. Berdoa gitu ya. Orang Farisi gitu ya. Nah kenapa disebut Farisi berdarah? Sebab dia begini. Dia kalau jalan. Begitu ketemu cewek cantik gitu berpapasan. Dia tidak mau lihat saudaraku. Karena khawatir jatuh dalam dosa. Lalu dia mengangkat wajah sambil ngomong najis. Gitu saudara ya. Jadi gitu. Jadi setiap kali jalan gini. Terus ada cewek cakep gitu. Najis gitu ya. Nah orang Yahudi pada zaman itu banyak yang cantik-cantik. Najis sedikit-sedikit saudaraku. Najis tidak boleh jalan. Najis. Angkat wajah terus. Nah pada zaman itu orang kalau pakai sepatu gak bisa seperti sekarang yang jarinya ketutup terus semuanya. Zaman itu cuma seperti sandal sekarang gitu. Dan jalan pada waktu itu tidak seperti sekarang yang sebarata ada aspalnya. Dulu bebatuan. Jadi pada waktu dia ngomong najis gini. Najis gini. Kakinya terantuk sama batu kesandung. Dan kakinya berdarah saudaraku. Nah makanya disebut Farisi berdarah. Tahu ceritanya gitu ya. Nah jadi itu tapi kehidupannya penuh kemunafikan. Ya kunci G. Jadi waktu saya masih muda. Ya, sekarang masih muda hanya enggak tahu rambutnya kurang setuju gitu aja ya. Memutih dengan sendirinya. Saya ingat ada satu kelompok musik namanya God Bless. Penyanyi Ahmad Albar. Ya, kok manggut-manggut tahu ya. Kalau tahu nyanyi sama saya. Satu lagu yang dia suka nyanyi saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Tentang bagaimana kehidupan orang tuh banyak yang bermunafik gitu ya. Main drama. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Keren kalian tahu semua, mantap. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Referen langsung. Mengapa kita bersandi akan suaramu jemaat? Mengapa kita ngapain
bersandiwara. Kenapa saya katakan kehidupannya Farisi berdarah ini penuh kemunafikan? Dia mau taat supaya dilihat orang, flexing. Saudara tahu waktu kisah Yesus diperhadapkan ada seorang perempuan yang kedapatan ketangkap basah berbuat zina, ingat itu? Diseret di depan Tuhan Yesus mereka bilang, "Guru, menurut hukum Musa, kalau orang berzina harus dilempari batu sampai mati." Apa jawab Yesus? Kita sudah tahu kan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa sekalipun, silakan lempar batu pertama perempuan ini. Dan Alkitab mencatat mulai dari yang paling tua mundur pulang, saudaraku, ya, terus sampai akhirnya yang paling muda, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Yesus dan perempuan itu. Kenapa yang paling tua mundur duluan? Sadar paling banyak bikin dosa, saudara ya. Nah ini ya di sini beda yang tua-tua di sini ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan begini, kalau orang berzina minimal berapa orang? 2 dong. Kenapa yang ditangkap cuma 1? Sebab yang menangkap ini langganannya. Ya si Farisi berdarah itu. Saudaraku dikasih Tuhan, makanya hidup penuh dengan kemunafikan yang terjadi. Saya berdoa jangan ada 1 orang pun di sini saudara taat supaya karena dilihat orang. Wow, begitu ada Pak Tim langsung, oh iya loh baik loh. Nah ya itu biarlah di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Di sini tidak ada. Amin. Aduh saudaraku, kalau model flexing capek ya. Satu kali saya dan istri saya ya jalan-jalan dengan beberapa orang lah. Kami waktu itu jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih ya jalan-jalan ya, itu di Amerika ya. Karena anak-anak saya dari sana, jadi kita pergi ke tempat biasa ya, kalau orang Indonesia kan cari outlet, factory outlet gitu saudaraku ya. Aduh, terus ketemu dengan orang yang kita tahu bahwa kemarin dia beli kacamata. Hari ini dia beli kacamata lagi. Bukan kacamata yang cengdem ya, tahu ya, cengdem, ceceng adem ya. Tapi kacamata memang punya merek gitu loh. Istri saya tanya, loh, kamu kemarin kan sudah beli, kenapa kamu beli lagi kacamata? Ya kan ini mahal gitu. Jawabannya sederhana, kemarin sudah diupload di Instagram. Sekarang perlu upload lagi yang baru dengan membeli yang baru. Aduh saudaraku ya, ini kalau punya istri model seperti ini saudaraku, suami seperti itu mati muda saudaraku ya. Sebab semua budgetnya dipakai untuk flexing di Instagram saudaraku ya. Ya, tapi ada yang lebih berbahaya daripada flexing lewat Instagram. Ketaatan agamawi itu kalau mau lihat bahasa teologisnya, sebuah ketaatan yang supaya flexing, orang lain puji dia ya, dan dengan sengaja mempertontonkannya di hadapan orang lain. Aduh sudahlah, capek deh ya. Kalau main drama-drama gitu capek saudaraku, mau sampai kapan ya. Toh tadi kemarin saya baca Ibrani 4 ayat ke-13. Ayat ke-12-nya dulu berkata begini. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2. Yang amat tajam, menusuk sangat dalam, memisahkan roh dan jiwa. Memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ya sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Terus ayat 13-nya ini ngeri saudaraku. Ya. Ayat 13 bilang begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saya ada penggalan video sebetulnya. Noni ada sayang? Bisa kirim sebentar? Bisa nggak kira-kira disajikan sekarang? Ibu-ibu mau ya? Cuma 2 menit kok. Video ini tentang pendeta. Ini pendeta. Pendeta yang biasa ngajar, biasa ngasih khotbah, toto mati. Gitu ya. Pas mati ternyata dia dimasukkan ke neraka. Dia protes sama Tuhan. Kenapa lo, aku pendeta kan? Aku melayanimu ya Tuhan. Aku ini mengajar, aku khotbah.
Loh, aku kasih persembahan, aku berbuat baik sama orang lain loh. Kenapa aku ada di tempat seperti ini? Saudaraku, nanti kita akan lihat alasannya kenapa kemudian pendeta ini masuk neraka. Ternyata saudaraku, pendeta seperti ini menghidupi kehidupan yang ternyata flexing tadi ya. Dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan bilang sama dia, SELF, self. Ya, rupanya melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, segala yang dikerjakan membangun untuk supaya orang menghormati dia. Pujian datang kepada dia. Sudah bisa ditayangkan? Belum bisa. Oke, sama Tuhan. Jadi ketaatan seperti ini dijauhkan. Yesus pernah bilang dalam Matius pasal 5 ayat ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka flexing tadi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, kita dituntut standar yang tinggi, standar kerajaan surga. Buang segala flexing ketaatan tadi. Tapi biarlah ketaatan kita dalam kebenaran dan dalam ketulusan hati. Sudah siap disajikan? Belum juga? Oke. Kita lanjutkan aja poin yang berikutnya ya. Dan nanti kalau sudah siap kamu kasih tanda gini ya. Oke. Yang kedua. Ketaatan yang kedua adalah taat karena, ini dia. Ada orang taat karena apa? Takut hukuman. Dia taat karena apa? Takut terima hukuman, ya, karena ngeri. Aduh, aku harus taat, enggak, kenapa? Gue takut deh, gue mati masuk neraka ntar tuh. Kayak itu pendeta yang ntar kita lihat dalam video singkat tadi. Saudara aku kasih Tuhan, ini pun bukan jenis ketaatan yang benar, ya. Ketaatan karena takut hukuman, karena Yesus pernah mengajarkan dalam Matius 4 ayat 17, dia bilang begini. Bertobatlah sebab, nah ini alasan bertobat. Ini penting diluruskan ya. Saya percaya Pak Timotius sudah tahu karena ada banyak pendeta ngajarnya begini. Kamu harus bertobat, kalau enggak kamu mati masuk neraka. Kamu harus bertobat supaya kalau mati masuk surga. Alasan kita bertobat bukan supaya matinya nanti tidak mati, kalau mati tidak masuk neraka atau mati masuk surga. Alasan kita bertobat, Yesus bilang bahwa sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, artinya kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat itu pemerintahan Kristus itu harus real. Pemerintahan Tuhan sudah nyata dalam hidup kita sehari-hari. Pemerintahan Tuhan bukan cuma berlaku di suasana rohani seperti ini ibadah, tapi pemerintahan Tuhan berlaku juga waktu keluar dari gedung gereja, waktu kita di marketplace, waktu kita melakukan apapun, waktu kita melakukan dalam dimensi rohani sekalipun, jiwani, badani, semua. There is no space for sin anymore. Tidak ada ruang buat dosa lagi untuk bekerja karena Tuhan pemerintahannya ada di mana-mana. Di sini ada CCTV satu ya cuman ya. Oke, saya yakinnya di toilet pria wanita pun tidak ada CCTV. Betul tak? Kalau ada kita bisa tuntut pihak manajemen. Kenapa? Karena ya jelas tidak boleh. Saudaraku, tapi CCTV kerajaan surga ada di mana-mana. Itu dia. Satu kali saya terlibat, saya diundang oleh seorang yang memimpin 60 persekutuan doa Kristen di Jakarta. Persekutuan doa kantor, 60 persekutuan doa. Dan kebanyakan di bilangan segitiga emas. Sudirman, Tamrin, Kuningan, ya, Mega Kuningan dan sekitarnya. 60 persekutuan dia kelola di kantor-kantor. Terus dia cerita sama saya. Karena dia seperti pastornya buat mereka semua. Dia bilang, Pak Roni, saya ini ngeri. Loh kenapa? Ini orang-orang Kristen-Kristen ini kan kerja-kerja semua bikin PD di kantor. Tapi banyak mereka kita temukan selingkuh loh satu sama lain. Masa sih? Iya Pak Roni. Terus dia tanya sama saya. Pak Roni tahu gak mereka lokasi favorit perselingkuhannya? Spontan saya jawab. Jelas dong di hotel di sebelah kantor. Jam makan siang. Salah Pak Roni. Loh di mana mereka melakukannya? WC kantor. Karena tidak ada CCTV-nya saudaraku. Mereka lupa saudaraku.
Sisi kantor tidak ada CCTV, tapi pemerintahan kerajaan Tuhan ada di situ. Nah ya, kita harus sadari juga ada di kita di sini loh, di handphone kita masing-masing ini. Ya, hati-hati kita buka situs-situs apa yang kita tonton. Kita pikir tidak ada siapa-siapa, tapi pemerintahan Tuhan, kerajaan sorga sudah dekat padamu. Artinya pemerintahnya ada berlaku bagi setiap kita. Kok enggak gini-gini kamu? Oke, kita lihat pendeta yang ini ya. Oke. Mulai. Dia cerita ketika dia mati. Sekarang dia hidup lagi maksudnya. Dia protes sama Tuhan, kok aku ada di neraka. I'm going to try to quote verbatim exactly what he says. Your Faith is dead. Imanmu telah mati. The life that you lived and offered to me as a life of Christian service is an abomination that I rejected in the Pharisee. What made you think I would accept it from a Laodicean type Christian? Pelayanannya dianggap Tuhan kekejian. Dan Tuhan bilang bahwa banyak orang Kristen di bumi ini yang seperti kamu hidupnya. Kelihatannya baik, kelihatannya seperti melayani, tapi mereka berjalan ke neraka. Saya pengkhotbah, saya pengajar Tuhan, kok bisa masuk di sini? Dan saya melakukan banyak perbuatan baik. Engkau melakukan semua bukan untuk aku. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Saya ini melayanimu. Self. Dia melayani dirinya sendiri ternyata. Wow. Dilemparkan ke dapur neraka. Tapi puji Tuhan akhirnya singkat cerita dia bisa ngomong ini karena dia diangkat, dihidupkan lagi. Dikasih kesempatan. Saudaraku kasih Tuhan. Saya harus ingatkan kepada setiap kita, mari lebih baik jadi orang percaya itu apa adanya. Amin. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyi di hadapan Tuhan. Semua tadi Ibrani 4:13 kita telanjang di hadapan Tuhan. Ya, lalu kemudian taat yang berikutnya karena takut hukuman. Ini pun bukan ketaatan yang baik dan benar saudaraku ya. Lalu kita akan masuk lagi. Yang ketiga, taat karena apa? Ini dia, taat karena upah. Aku mau taat supaya apa? Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Ayo. Aku diberkati. Ayo nyanyi. Sepanjang hidupku diberkati. Siang berganti malam aku diberkati. Oke. Saudara kasih Tuhan, jangan kita melakukan kehidupan yang taat hanya dengan motivasi supaya kita diberkati. Saya beritahu kepada saudara, begitu saudara bertobat, terima Kristus secara pribadi, kita punya pengalaman kelahiran baru, berkat sudah diberikan kepada saudara. Karena dalam konteks penciptaan Kejadian 1 ayat 28 di sana katakan Allah memberkati mereka. Jadi yang namanya berkat itu sudah ada bersama dengan kita. Kata berkat dalam bahasa Ibrani ada dua arti. Pertama barah. Kata barah itu arti pertama adalah sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga bisa melaksanakan semua tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau tidak ada kemampuan barak ini, kemampuan berkat ini, saudara dan saya tidak bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Apa itu? Berbuah
ya beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah. Itu mesti terima berkat dulu. Dan kita yang sudah di dalam Kristus, berkat itu sudah diberikan kepada kita. Halo, ini saya mau bicara tentang berkat utama saudaraku. Lalu kemudian arti kedua daripada berkat barak di sini adalah sebuah tudung cover yang mengcover kita kemanapun kita pergi. Perlindungan covering daripada berkat itu ada pada kita yang membuat kita sukacita, bahagia, kita menikmati kebaikan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu ada di atas kepala kita. Kemanapun kita pergi, berkat itu terus bersama dengan setiap kita. Jadi jangan taat karena saudara mengejar berkat atau upah. Saudaraku taat karena memang saya sudah diberkati oleh Tuhan. Saya tidak bicara materi di sini loh ya. Jangan salah ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Berkat di sini adalah sebuah kuasa. Ya, barak itu tadi ya, yang menudungi, menaungi seseorang atau satu keluarga. Berbahagialah mereka yang hidup di bawah kuasa berkat seperti ini. Kalau tidak seperti itu nanti kita taatnya transaksional sama Tuhan. Ya. Sehingga kita kayak dagang sama Tuhan. Saya temukan ada banyak orang Kristen itu saudaraku pergi kebaktian, ibadah cari Tuhan. Yang dicari itu adalah berkatnya. Saya beritahu saya, apa bedanya dengan ke Gunung Kawi? Lokasi aja berbeda tapi motivasi sama loh. Tolong itu dibuang daripada kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kita mau datang melekat kepada Dia karena kita mau menerima undangannya. Kita mau mengenal kehendaknya. Sebab kita hidup ini bukan kita mengikuti kehendak kita. Seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Amin. Ketaatan yang selanjutnya kita lihat lagi. Taat karena apa ini? Ya, kalau taat karena upah ya taat itu sama dengan barter. Maunya seperti sama Tuhan. Ini orang biasanya masalah berdagang sama Tuhan ya. Kalau di Surabaya dulu ada istilah waktu gereja mulai tumbuh-tumbuh gitu. Ada orang gini, ayo sekarang yuk. Co Yesus. Karena mereka pikir kalau buka gereja, buka persekutuan doa, cuan. Haya gitu ya. Nanti kita tinggal bagi keuntungannya. Ya, sehingga nanti ada keuntungan bersih dan sebagainya. Ada yang seperti itu saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan yang pernah kejadian saudaraku, ini bukan di Indonesia tapi di Amerika. Ada orang yang mengundang hamba Tuhan dari Indonesia. Dia mengundang hamba Tuhan gitu. Lalu hamba Tuhan ini sama orang ini dibagi-bagi, dihubungkan ke gereja A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Lalu kemudian saudaraku, semua PK apapun semuanya tidak diberikan kepada hamba Tuhan yang melayani, tapi dipegang sama orang ini. Ya, nanti orang inilah yang ngasih kepada hamba Tuhan tersebut yang dia edarkan di beberapa tempat saudaraku. Sampai salah satu teman saya yang pernah diundang di sana saudaraku, dia tidak terima apa-apa. Cuma ongkos tiket pulang pergi dia terima. Ini kan ngeri saudaraku. Co Yesu. Ada yang seperti itu ya. Jadi dibuat perdagangan seperti itu ya. Nah ini dijauhkan daripada setiap kita ya. Saya ingat Pak Marlon ini baik hati sekali. Dia diundang oleh Bupati Malinau ya. Dan untuk melayani di sana. Nggak tahu kenapa. Mesti belum cerita saya kok diingatkan saya. Untuk KKR pembukaan dan penutupan PES Parawi tingkat Kalimantan Utara seprovinsi di Malinau kabupaten dia. Lalu kemudian dia hubungi saya. Saya nggak bisa lupa ya, dia baik sih, dia tidak punya motivasi jelek ya. Tapi dia khawatir kalau seandainya undang saya itu tidak seperti standar yang diinginkan. Dia hubungi saya, Shalom Pak Roni gitu ya. Singkat cerita ya nih, to cut the story short. Bisa, tanggal tersebut yang kamu kan bisa. Nah saya ingat kamu enggak bisa lupa. Pak Roni kalau boleh tahu, singkat kita gini lah. Tarifnya berapa gitu. Kalau sekian bisa nggak Pak Roni? Saya enggak menjawab. Oh bisa enggak? Saya bilang gini. Aku hamba Tuhan, aku enggak pasang tarif. Saya bilang sama dia. Oh ya baik itu deal gitu. Ya saudaraku dikasih Tuhan.
kamu enggak salah loh ya. Mungkin kamu pernah ketemu dengan yang lain seperti itu. Karena saya beberapa kali ada orang telepon. Pak Pendeta Roni Daud Simeon, kami mengadakan konser praise and worship. Oh ya, tanggal berapa sekian di kota apa ini nih. Oke, saya kosong itu boleh. Boleh nggak Pak Roni, tarifnya berapa? Berapa kali saya seperti itu. Saya bilang begini, kalian berdoa sajalah. Saya hamba Tuhan. Saya menyerahkan diri full time. Not only full time but also full heart kepada Tuhan. Jadi tanpa biaya. Tanpa menetapkan biaya. Amin. Oh pernah seperti itu. Akhirnya memang gak dikasih apa-apa saudaraku ya. Ya enggak apa-apa. Pernah istri saya sampai loh. Untung tiketnya diganti. Naik pesawat perjalanan 3 jam. Saya tidak sebutkan kotanya saudaraku ya. Dari Jakarta 3 jam ke sana. Cuma terima kasih gitu aja ya. Dijanjikan nanti nomor rekeningnya berapa? Dia minta nomor rekening ya saya kasih kan saudaraku. Dia bilang nanti kami transfer Pak ya. Iya ya. Sekarang sudah 10 tahun saudaraku ya. Haleluya. No, gini loh. Karena gini. Saya harus sukarela. Karena kita mau membangun ketaatan. Bukan karena transaksional. Ketaatan harus dengan ketulusan. Bukan masalah barter dagang. Yang Tuhan mau ketaatan yang berikut ini. Ketaatannya bagaimana? Ketaatan karena hubungan cinta. Oh belum. Sebelum ini ketaatan karena preferensi. Apa itu preferensi? Oh taat karena orangnya. Ada figurnya. Ada pengkultusan satu figur. Wah, kenapa taat? Gembalanya keren di situ. Ganteng. Akhirnya saudaraku ya, itu seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya mendengar ibu-ibu ini cerita. Ada satu gereja, saya udah enggak usah sebutkan saudaraku. Gembalanya itu ganteng, tinggi, gagah, pintar gitu ya. Jadi akhirnya ibu-ibu ngomong, aduh keren loh gembalanya di sana. Ganteng, cakep, apa gini, pintar apa. Nah, jadi pergi ke gerejanya itu bukan karena Yesusnya. Senang melihat gembalanya yang memang secara profilnya bagus gitu ya. Nah saudara kasih Tuhan, ini membangun sebuah ketaatan. Ya ini bukan karena Pak Timothy loh ya, memang kan ganteng, cuma enggak terlalu tinggi sih. Ya. Saudaraku, ada yang seperti itu. Ya, aduh saudaraku dikasih Tuhan, dijauhkan itu daripada setiap kita. Ya, yang gembala yang dimaksud tadi yang jelas bukan saya. Tidak ada unsur ketinggian saudaraku, malah lebih pada ukuran nggak sampai 160. Oh Tuhan terima kasih atas kemungilan ini. Nah saudara aku dikasih Tuhan. Jadi jangan taat karena dilihat orang atau flexing agamawi. Jangan taat karena saudara takut. Karena saudara nanti dihukum atau khawatir mati masuk neraka. Jangan taat juga karena saudara mengharapkan berkatnya. Kalau taat aku nanti diberkati lebih lagi daripada sekarang. Jangan taat karena saudaraku figur seseorang yang di muka bumi ini tentunya yang membuat saudaraku ya ada dia jadi taat. Biasanya orang seperti ini. Begitu ada dia taat. Kalau nggak ada saudaraku sudah. Tapi yang berikut ini yang harus kita alami dalam hidup kita. Mari kita taat. Karena apa? Karena kita cinta sama Tuhan. Taat karena sadar bahwa Tuhan lebih dulu mencintai kita. Bahkan Roma 5 ayat 8 berkata, Dia mengampuni kita, Dia mati di kayu salib ketika kita masih dalam dosa saudaraku. Nah ketaatan seperti ini tulus di hadapan Tuhan. Maaf ya saya harus ngomong ini. Taat seperti ini akan berkata begini, sekalipun doaku belum dijawab. Aku akan tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun mungkin doaku tidak dijawab. Aku tetap menaruh harap dan percaya kepada Dia. Ini baru taat yang kunci C. Seperti lagunya Pak Weliar ini. Kamu jangan di luar sana, sini dong. Sini. Pemimpin pujian tidak boleh di ruang halaman. Pemimpin pujian harus ada di the Holy of Holies. Ruang Maha Kudus. Ya.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun tokoku dan pabrikku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun sakitku belum sembuh, katakan gunung batuku dan bagianku, sama-sama. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Oh, tetaplah Yesus selama-lamanya. Hey, tetaplah Yesus selama-lamanya. Yeah. Ini baru Kristen yang gitu ya. Gimana Kristen yang ulangi, ibu-ibu satu dua, Kristen yang ntar pulang suami tanya di rumah, khotbah apa pendetanya? Sudah, apaan tuh? Jelaskan jenis-jenis ketaatan. Nah, ketaatan yang karena hubungan cinta ini yang didasarkan atas ketulusan itu, ini dia. Ciri-cirinya begini. Orang seperti ini ketaatannya akan bersegera. Dia gak suka tunda-tunda. Begitu dia dengar firman, begitu dia baca Alkitab, ada rema yang dia terima, saudaraku langsung dia tidak akan menunda. Dia langsung bersegera untuk melakukannya. Ya, berapa banyak saudara sering kesaksian-kesaksian di mimbar seperti ini. Sebetulnya Tuhan sudah bicara kepada saya 20 tahun yang lalu. Tapi saya sengaja mengeraskan hati. Akhirnya saya mengalami hal yang tidak enak dalam hidup saya ini. Kecelakaan demi kecelakaan, musibah demi musibah. Dan kemudian saya sadar hari ini. Saya kembali kepada panggilan yang mula-mula 20 tahun yang lalu. Ngapain? Bersegera, katakan 1, 2, 3, bersegera. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah mereka mau taat, melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Ku kan bersuka. Tadi lagunya gimana? Di nada dasar apa kalian? Tadi di C. Bantu dong, Marlon. Apa karena yang khotbah kecil, song leadernya kecil juga? Nah ya. Kamu di sini, saya udah mau selesai kok. Orang Manado bilang biale kacili mar. Mar DP tendangan katogang. Ayo bangkit berdiri. Berdiri. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Yes, rahmat baru bagiku setiap hari, anugerah yang limpah bagiku. Oh, jangan hidup dengan sukacita dan kau. Hey, haleluya, nanti bersuka. Sukacita itu menular loh. Ya, sukacita itu bikin seger semuanya. Coba saya data sama saudara tadi gitu. Jemaat ini kasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Saudara sudah sampai di planet Mars.
Maksud saya saudara tidur semua mimpi ke sana. Ya, sukacita. Waduh, itu pilihan yang harus kita buat. Saya suka kasih ilustrasi ini. Ya, sekarang saudara 1 menit aja, saudara jadi murid sekolah minggu saya. Oke, adik-adik, siap? Kakak baru pulang dari negeri Belanda dan Belgia. Kakak bawa oleh-oleh. Di tangan kakak berlian sebesar ini. Berlian sebesar ini ibu-ibu gimana? Aduh, ya mau dibuat kalung kita keberatan gini. Dan di tangan kanan kakak coklat nomor 1 dunia dari Belgia. Adik-adik pilih yang mana? Coklat. Kalau ada yang pilih berlian kecil-kecil sudah mata duitan. Oke, ya oke ya. Sekarang jadi orang dewasa seperti sekarang. Bapak Ibu, saya baru pulang dari negeri Belanda dan Belgia. Saya bawa oleh-oleh buat Anda sini. Berlian dan coklat. Pilih yang mana? Belum ditanya udah jawab berlian. Bu, terima kasih atas kejujurannya. Saya pun pendeta, saya pun akan pilih berlian. Ya, merem saya tidak pakai doa, saya pilih langsung ini Bu ya. Saya tidak akan berkata sebentar saya tanya kehendak Tuhan dulu ya. Saya langsung pilih ini. Tapi akhirnya nanti dibuat perluasan kerajaan surga gitu ya. Aduh, rohani sekali saya Pak Tim ya. Rohani sekali. Itu dia. Yang kedua harus disertai dengan sukacita. Orang kalau cinta itu tanya sama istri saya ini ya. Saya goda terus saudaraku ya. Tadi mau ke sini saya goda lagi. Ya gitu ya. Yang ketiga taat ini adalah karakteristiknya, cirinya. Taat yang betul-betul memuliakan Tuhan. Karena dasarnya cinta. Jadi tidak berpulang buat motivasi buat dirinya. Tapi bagaimana menyenangkan Tuhan di pikiran kita. So mari kita hidupi ketaatan yang dibangun karena hubungan cinta itu. Haleluya. Kita naikkan satu lagu tentang ketaatan. Ya. Pasti kalau song leader yang jam terbang tinggi gini pasti nyambung dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, amin, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi. Nyanyi suara 3. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup dalam ketaatan yang didasarkan karena cinta kami kepadamu. Kami mau bersegera melakukan dengan sukacita demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa, hamba berdoa tolonglah kami untuk terus kami mengoreksi dan memperbaiki diri kami. Jangan sampai Engkau dapati kami taat supaya flexing. Dilihat orang lain supaya dapat pengakuan dari orang lain. Padahal Engkau sendiri telah menerima kami sebagaimana adanya. Tolonglah supaya juga jangan sampai kami taat hanya karena kami takut menerima hukuman neraka menyala-nyala. Tolong supaya jangan sampai kami taat karena kami mengharapkan berkat dan terus berkat.
Padahal sesungguhnya Engkau sudah menyediakan berkat bagi setiap kami. Jangan kami taat hanya karena kami kagum dengan seseorang sehingga di depan orang itu kami taat. Tapi ketika tidak ada orang itu kami jauh dari ketaatan. Tapi tolonglah supaya kami taat karena kami mencintai Tuhan. Kami tulus ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Dan kami tidak mungkin mencintai Tuhan tanpa Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Tolong kami dalam ketaatan yang seperti ini kami melakukannya dengan sukacita Tuhan. Supaya bersegera tanpa menunda-nundanya. Dan bermotivasi terus menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkati ibu-ibu yang hadir di sini. Agar semua Engkau dapati ketaatannya dibangun karena cinta kepada Tuhan. Dalam nama Yesus katakan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta sudah melayani kita. Percaya kita semua diberkati. Amin. Kita mau taat karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Taat karena kita sadar bahwa hidup ini anugerah dan pemberian Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada amplop persembahan sudah disiapkan di kursi ibu, bapak, ibu sekalian. Mari kita mau berdoa sebelum kita memberi. Terima kasih. Kami mau taat karena kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kami mau taat karena kami punya hubungan dengan Tuhan. Makasih untuk firman yang datang hari ini. Mengingatkan kembali kepada kami untuk semakin kami mengasihi Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang kami alami. Kami tetap mau setia, mau mencintai Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Roni Daud Simeon dimanapun dia ada. Pelayanannya, keluarganya terus diberkati. Ya Tuhan taruh terus hati untuk terus memberitakan Injil. Banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa diselamatkan dari pelayanan hamba-Mu. Ada persembahan di tangan kami yang kami siapkan. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami percaya dan kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kami. Hari ini kami menabur dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan. Amin. Sambil ibu memberi persembahan, saya akan sampaikan pengumuman yang pertama. Untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 13 Oktober jam 10 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Charlotte Priatetna. Ya, ibu-ibu saudara hadir, bapak ibu saudara hadir di Sampurna Strategik North Square lantai 3. Ya, kita sama-sama datang untuk menyembah dan menikmati firman Tuhan. Juga nanti ada Woman of Love hari Selasa tanggal 15 di tempat ini, ya, di tempat ini. Hari yang sama di tempat ini, tanggal 15 Oktober nanti juga Ibu Charlotte akan melayani kita di tempat ini. Dan ajak teman-teman yang lain, kita mau datang menikmati firman Tuhan. Ibadah KOF gabungan untuk seluruh KOF GBI City of Love hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 jam 18.30 akan dilayani juga oleh Ibu Pendeta Charlotte juga akan melayani ya. Tempat di Senayan City Residence di tempat ini, di tempat yang sama. Ya jangan lupa KOF gabungan akan ada di tempat ini. Keempat, mengundang jemaat sekalian untuk hadir dalam family seminar. Oke, family seminar bersama Bapak Icuan Cahyadi tanggal hari Sabtu, tanggal 26 jam 10 pagi di Sampurna Strategik North Tower juga lantai 3. Jadi kita hadir bersama-sama dan saya percaya kita akan sangat diberkati Tuhan. Oke, dan saya percaya semua kegiatan tidak ada yang terlewatkan. Saudara kepoin Instagramnya juga ya. Instagramnya GBI City of Love supaya kita dapat semua informasi. Yang belum follow silakan follow juga supaya semua dapat informasi yang jelas tentang pelayanan dari Woman of Love juga pelayanan-pelayanan lain dari gereja kita. Saya percaya akan terus diberkati Tuhan. Diberkati sepanjang ibadah ini. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan nyatakan. Kalau ku hidup, amin. Ku hidup lagi, amin. Tetap menyembahmu, amin. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu.
rindukanku dari kasih-Mu. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan. Mari wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Terima kasih Pak Roni buat pesan firman Tuhan yang luar biasa. Ibu Nancy juga diberkati, anak cucu diberkati Tuhan. Thank you buat Marlon, Idon, dan tim semua.